Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dalam JS Channel. Saya Uda Wahidin. Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi bagaimana cara digitasi dengan AltMap. Jadi digitasi adalah proses konversi fitur geografis ke dalam peta menjadi data yang mempunyai format digital. Data-data itu selanjutnya bisa disimpan menjadi sebuah data spasial. Baik, langsung saja. Proses pertama yang harus kita siapkan sebelum melakukan digitasi adalah menyiapkan folder penyimpanan data-data yang akan kita digitasi. Dalam contoh ini sudah saya buat satu folder di direktori C yang bernama digitasi. Yang harus kita siapkan tentu saja adalah data referensi, bisa berasal dari citra satelit, foto udara, maupun peta-peta cetak yang sudah kita georeferensi. Nah, dalam tutorial kali ini saya akan menggunakan salah satu sumber peta yang berasal dari rekaman drone. Untuk melakukan digitasi, kita harus mengetahui referensi spasial dari data yang akan kita gunakan. Klik kanan pada panel table of content sumber peta, kemudian properties. Pada tab source, scroll ke bawah untuk melihat spatial reference. Dalam hal ini data yang kita gunakan adalah WGS 1984. Maka pastikan layer tempat kita bekerja juga sudah terproyeksi sama dengan sumber data yang kita gunakan. Caranya sama, klik kanan properti atau double klik. Pada tab koordinat sistem, pastikan bahwa kita telah memilih atau menentukan referensi spasial untuk data yang akan kita digitasi pada layer ini sama dengan sumber datanya. Jika pada tab favorit di komputer teman-teman belum ada, maka bisa diakses pada geographic coordinate system, kemudian port dan WGS 84. Apabila teman-teman ingin menempatkan sistem koordinasi ini di favorit, maka setiap kali mengakses spasial referensi maka sudah akan tersedia pada tab pada bagian favorit dengan cara dipilih kemudian tekan tombol add to favorit. Nah, untuk melakukan digitasi dapat memanfaatkan panel katalog. Tentukan atau cari folder yang sudah kita siapkan. Jadi saya akan melakukan digitasi pada folder digitasi. Klik kanan new, kemudian pilih pada sub menu save file. Nah, data save file yang bisa kita buat di dalam ArcGIS ada 3 bentuk sebagai fitur yang mewakili objek-objek di permukaan bumi, yaitu titik yang biasanya merepresentasi posisi objek-objek tertentu di permukaan bumi seperti ibu kota provinsi, ibu kota negara, dan lain sebagainya, ataupun objek-objek tertentu seperti bandara, ATM, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembuatan fitur di ArcGIS, pada jendela create new save file bagian paling atas adalah nama. Di sini kita menentukan nama dari fitur yang akan kita digitasi, misalnya bangunan dalam contoh ini. Nah, jika
teman-teman ingin membuat nama fitur, jangan menggunakan spasi di antara dua kata, maka gunakanlah lambang-lambang tertentu seperti underscore, titik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada fitur type atau tipe dari fitur yang akan kita buat. Di sini ada point, polyline, polygon, multipoint, dan multipath. Nah, untuk membuat fitur pertama point, tentukan pilihan pada tipe fitur point. Kemudian pada spatial reference, di sini masih tertulis unknown coordinate system, artinya bahwa fitur ini belum didefinisikan referensi spasialnya. Untuk melakukan referensi spasial, pilih tombol edit, kemudian pilih spatial referensi yang akan kita gunakan, kemudian tekan tombol OK. Setelah itu tekan OK, maka pada table of content sudah muncul salah satu fitur yang telah kita namakan tadi. Nah, untuk melakukan digitasi, teman-teman bisa masuk dalam mode editing dengan cara klik kanan, edit fitur, kemudian start editing. Atau dengan cara yang lain memanfaatkan tools editor pada toolbars. Jika belum tersedia tool editor, maka bisa dimunculkan dengan cara klik kanan pada toolbars, kemudian pilih tools editor. Nah, kita gunakan cara yang pertama, klik kanan, edit fitur, start editing. Teman-teman bisa perhatikan bahwa kursor telah berubah. Ini pertanda bahwa kita sudah masuk dalam sesi editing. Untuk melakukan digitasi, teman-teman bisa merubah simbol dengan cara klik pada simbol fitur, kemudian pilih simbol-simbol tertentu yang mempermudah kita melihatnya di layar komputer, kemudian tekan tombol OK. Nah, pada bagian kanan Art Map terdapat satu panel, yaitu Create Fitur. Jika ini belum tersedia, teman-teman bisa menampilkannya. Saya tutup dengan cara ada tombol pada Tools Editor. Teman-teman bisa memilih shortcut ini, Create Fitur atau Editor, kemudian Editing Windows, dan pilih Create Fitur. Pada panel Create Fitur, pilih fitur yang akan kita digitasi, kemudian pilih cara atau metode untuk melakukan digitasi, misalnya point. Kemudian arahkan pada objek-objek yang akan didigitasi, seperti kita akan melakukan digitasi terhadap bangunan rumah. Setelah lokasi editing atau lokasi digitasi telah kita tentukan, maka fitur point dapat didigitasi dengan cara klik satu kali. Jadi lakukan sampai seluruh objek sudah kita pastikan telah didigitasi. Jika selesai, maka sesi editing dapat diakhiri dengan cara stop editing. Bisa juga sebelum mengakhiri proses editing dengan melakukan penyimpanan, kemudian pilih stop editing untuk mengakhiri proses editing. Pada panel Create Fitur tidak terdapat lagi fitur bangunan yang telah kita digitasi. Itu artinya bahwa proses digitasi telah selesai. Untuk fitur yang kedua, sama dengan cara pertama, yaitu dengan menambahkan fitur baru. Misalnya kita akan melanjutkan proses editing atau proses digitasi fitur garis. Pada menu, jadi klik kanan pada folder yang akan kita simpan, pilih new, dan sekali lagi pilih
save file. Fitur yang kedua adalah fitur garis atau polyline. Fitur ini biasanya merepresentasi atau mewakili objek-objek seperti jalan, sungai, batas wilayah, dan sebagainya. Misalnya kita akan melakukan digitasi terhadap objek jalan. Yang pertama, berikan nama file, kemudian tentukan tipe dari fitur yang akan kita buat. Karena kita akan membuat objek jalan, maka tipe fitur yang kita pilih adalah polyline. Definisikan kembali referensi spasial dengan tekan tombol edit, pilih referensi spasial GS84, oke, kemudian oke lagi. Maka pada panel tabel of content sudah ditambahkan satu data, yaitu jalan. Nah, seperti pada fitur titik tadi, untuk mempermudah kita melihat di layar komputer, maka ubah simbol dengan ukuran dan warna yang kontras dengan sumber data. Klik pada simbol fitur yang baru saja kita buat, kemudian pilih warna, kemudian tentukan ukuran yang bisa kita lihat dengan baik pada layar komputer, kemudian tekan tombol OK. Nah, untuk melakukan digitasi sama caranya, aktifkan mode editing dengan cara klik editor Start Editing. Pada Create Fitur sudah muncul fitur jalan, pilih, kemudian pilih metode untuk melakukan digitasi. Pada mode digitasi fitur garis terdapat bentuk digitasi seperti garis, rectangle, lingkaran, ellipse, dan freehand. Nah, untuk melakukan digitasi, gunakan scroll pada mouse untuk memperbesar dan memperkecil layar. Jika sudah cukup tampilan pada layar monitor, silakan lakukan digitasi. Kita bisa mulai melakukan digitasi fitur garis atau line dengan cara tentukan titik awal digitasi, kemudian klik satu kali, dan teman-teman bisa melakukan digitasi pada fitur yang sesuai dengan bentuknya dengan cara klik. Semakin pendek jarak untuk melakukan digitasi atau klik, maka data akan menjadi lebih detail. Jika teman-teman ingin mengakhiri sesi digitasi, maka dapat dilakukan dengan cara double klik. Nah, fitur pertama telah kita buat. Jika teman-teman ingin melanjutkan, klik pada posisi yang ingin didigitasi kembali. Nah, untuk menempatkan posisi digitasi presisi dengan objek-objek yang telah dibuat sebelumnya, teman-teman bisa memanfaatkan tool snapping. Jika belum tersedia, akan klik kanan, kemudian dari tool snapping dan tandai untuk bisa muncul pada toolbars. Tool snapping ini berfungsi untuk presisi terhadap objek-objek yang telah kita digitasi sebelumnya. Misalnya kita akan melanjutkan digitasi pada bagian ini. Ketika kursor ditempelkan, maka dia langsung terhubung dengan objek sebelumnya. Kemudian digitasi bisa dilanjutkan dengan cara klik, dan dapat diakhiri dengan double klik. Kalau pada bagian tengah bisa dilihat seperti ini, jadi kursor langsung terikat pada objek-objek yang telah kita buat sebelumnya. Jika sudah selesai, akhiri digitasinya dengan double klik, kemudian
Jika seluruh objek telah didigitasi, akhiri proses digitasi dengan menyimpannya. Teman-teman bisa langsung menekan tombol stop editing dan akan dikonfirmasi apakah disimpan atau tidak. Tekan tombol yes. Nah, untuk objek yang ketiga, yaitu poligon atau area, lakukan digitasi dengan menyiapkan hal-hal seperti dua objek sebelumnya, nama file misalnya bangunan. Kemudian jangan lupa merubah tipe fitur karena kita akan membuat poligon. Pilih tipe fiturnya adalah poligon, tentukan sistem koordinat, kemudian tekan tombol OK. Maka salah satu fitur atau fitur baru telah muncul pada table of content. Untuk mempermudah proses digitasi bangunan karena berbentuk area, teman-teman bisa merubah simbol menjadi hollow atau hanya outline-nya saja dengan warna dan ukuran yang kontras, bisa kita lihat di layar monitor komputer. Proses digitasi dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti tadi, start editing, atau klik kanan pada fitur yang tersedia di table of content, kemudian pilih fitur edit fitur, kemudian start editing. Nah, pada fitur poligon atau area, beberapa mode konstruksi juga tersedia seperti poligon yang tidak beraturan, rectangle, lingkaran, ellipse, freehand, dan seterusnya. Cara digitasi sama dengan fitur-fitur sebelumnya, yaitu pastikan pada layar komputer objek sudah dapat kita lihat dengan baik, kemudian melakukan proses digitasi dengan cara yang sama. Pilih bagian awal dari objek yang akan didigitasi, misalnya bangunan ini, klik satu kali, kemudian lanjutkan pada setiap tepi objek dengan cara klik. Akhiri sesi digitasi dengan double klik, maka objek yang pertama telah kita buat. Teman-teman juga perlu tahu bahwa setiap kali kita melakukan digitasi, maka secara otomatis ArcGIS akan melakukan perekaman terhadap atau menyimpan atribut dari data yang kita buat. Caranya, masuk pada atribut tabel, klik kanan, open atribut. Nah, jika objek pertama kita buat, maka secara otomatis ArcGIS akan menyimpan atribut tabelnya dengan informasi bahwa baru ada satu objek untuk fitur yang kita buat ini. Kemudian digitasi dengan menggunakan model konstruksi rectangle, misalnya bisa kita buat pada objek-objek yang teratur seperti contoh objek ini. Caranya sama, klik pada salah satu sisi, kemudian tarik, akan dinavigasi dengan garis lurus pada salah satu sisi yang lain, diklik, kemudian gerakan mouse sesuai sehingga digitasi atau sehingga berbentuk sama dengan objek yang kita harapkan. Jika sudah tepat pada posisinya, akhiri dengan double klik. Nah, ketika objek kedua kita buat, maka ArcMap akan otomatis juga merekam atributnya, dan di sini statusnya sudah ada dua objek. Nah, digitasi dengan circle, misalnya untuk objek-objek yang berbentuk lingkaran, klik pada bagian tengah dari objek yang akan kita digitasi berbentuk lingkaran, kemudian bawa ke sisi paling luar, kemudian klik satu kali.
objek lingkaran akan dibentuk. Begitu juga dengan elips. Nah, ini saya contohkan saja, bebas. Klik satu kali, tarik, dinavigasi dengan garis. Jika sudah cukup, maka kiri dengan double klik. Oke. Nah, itu adalah teknik untuk melakukan digitasi. Jika telah selesai, teman-teman bisa mengakhirinya dengan stop editing, kemudian konfirmasi penyimpanan. Jadi dalam teknik digitasi di ArtMap, selain memanfaatkan panel katalog, teman-teman juga bisa melakukan digitasi ketiga fitur ini dengan memanfaatkan tools drawing. Jika belum tersedia, seperti biasa klik kanan, kemudian pilih tools drawing. Pada tools drawing terdapat menu atau fitur untuk menggambar seperti rectangle sampai pada marker. Dalam hal ini saya akan mencontohkan apabila kita akan melakukan digitasi objek yang berbentuk area. Maka bisa memilih tools polygon, kemudian pilih area yang akan kita digitasi. Sama prinsipnya dengan digitasi yang pertama, klik pada bagian awal, kemudian buat digitasi. Nah, setelah terbentuk objek poligon, teman-teman bisa memilih atau mengatur tampilannya sehingga bisa dilihat dengan mudah pada layar komputer. Pilih warna dan outline. Nah, jika sudah, pastikan bahwa objek yang baru saja digambar terpilih. Kemudian pada tools drawing, pilih convert graphic to fitur. Jadi dalam hal ini gambar kita konversi menjadi fitur shape file. Tentukan lokasi penyimpanan. Dalam hal ini saya simpan pada folder yang sama. Kemudian beri nama, bangunan misalnya. Kemudian save. Oke. Jangan menggunakan nama yang sama dalam setiap folder. Kemudian lakukan penyimpanan. Setelah itu tekan tombol OK, maka akan dikonfirmasi apakah kita akan menampilkan fitur yang baru saja kita digitasi ke dalam layar kerja atau tidak. Konfirmasi dengan menekan tombol yes, maka fitur yang baru akan muncul di table of content dengan data yang sama. Setelah itu objek gambar yang tadi sudah bisa kita hapus dan kita sudah punya objek gambar yang atau fitur baru. Hal yang sama teman-teman bisa juga lakukan untuk garis dengan memilih tools line pada drawing, kemudian melakukan digitasi terhadap objek-objek yang diinginkan. Setelah selesai, pastikan bahwa objek ini terpilih, kemudian pilih menu drawing, convert fitur, convert graphic to fitur. Berikan nama fitur yang baru, jalan setapak misalnya, save, kemudian OK, dan konfirmasi yes untuk menampilkan data pada lembar kerja. Setelah fiturnya selesai disimpan, maka gambar bisa dihapus. Cara yang sama juga bisa dilakukan dengan memilih model marker untuk membuat fitur titik. Demikian
video tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan komen, saran ataupun kritik. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam.